Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana. Saya merupakan mahasiswa UT Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyampaikan bahasan mengenai pandemi COVID-19. Yang pertama, pengertian. Virus corona atau Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Berikutnya, penyebaran pandemi virus COVID-19. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar ini. Sebenarnya sulit untuk memastikan kapan virus COVID-19 yang mulainya beredar di Wuhan, China masuk ke Indonesia. Namun, ada beberapa kasus pertama warga Indonesia terinfeksi COVID-19 diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 2 Maret 2020 lalu. Presiden mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19. 2 kasus ini adalah seorang ibu berusia 64 tahun beserta putrinya yang berumur 31 tahun. Setelah itu, penyebaran virus COVID-19 terus bertambah hingga menjadi pandemik yang menyerang seluruh dunia. Pandemi virus COVID-19 ini sedikit mereda pada saat ditemukannya vaksin baru-baru ini dari virus COVID-19. Berikutnya, gejala yang dialami. Pada saat terkena virus COVID-19, gejala awal yang dialami penderita yaitu demam, pilek, batuk kering, dan sakit tenggorokan. Gejala ini dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Gejala tersebut merupakan gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus COVID-19. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus COVID-19. Meskipun gejala ini lebih jarang terjadi, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam di kulit. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh
penderita bereaksi melawan virus corona atau bisa disebut dengan virus COVID-19. Guna untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari COVID-19, diperlukan rapid test atau PCR. Cara penularan COVID-19. Melakukan cara penularan virus COVID-19 ini itu dengan melakukan kontak jarak dekat dengan penderita, tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang ketiga, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita, misalnya uang, gagang pintu, ataupun permukaan meja. Cara menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus COVID-19 itu dengan cara menerapkan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang baru-baru ini dengan mengikuti vaksinasi yang sudah disediakan. Yang terakhir, cara pengobatan virus COVID-19. Pada pasien bergejala ringan, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang kedua, mengajukan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh. Yang ketiga, meresapkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Yang keempat, melakukan vaksinasi yang sudah ditentukan. Pada pasien bergejala berat, kita harus memberikan infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, pemberian obat seperti obat anti peradangan dan obat pencegah pengumpulan darah. Yang terakhir, melakukan vaksinasi ketika kondisi pasien sudah stabil. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau informasi, mohon dimaafkan. Semoga kita diberikan rahmat dan kesehatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where did you go when I needed